Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk ke pembelajaran, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kabar kalian baik, dan apakah kalian hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah sangat siap Ibu. Oke, kalau kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran, berarti kalian juga harus siap untuk menerima dan menyimak materi yang akan dijelaskan Ibu nantinya dengan seksama dan dengan baik ya. Untuk materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini yakni mengenai materi biologi tentang virus corona. Tentunya kalian juga sudah mengetahui ya bahwasannya 2-3 tahun yang lalu virus corona ini sedang marak-maraknya atau menyebar di berbagai negara. Dan apakah bahan pembelajaran hari ini juga sudah kalian siapkan di rumah atau belum? Sudah Ibu. Apakah sudah disiapkan, Hilda? Sudah Ibu. Alhamdulillah kalau sudah. Lalu Ines, apakah sudah disiapkan bahan pembelajarannya? Sudah Ibu. Oke. Kemudian Izudin, apakah sudah siap? Sudah. Ya, baik, karena kalian sudah menyiapkan bahan pembelajarannya di rumah sebelum dilaksanakannya pembelajaran hari ini, maka semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum itu, Ibu izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah. Sudah Ibu. Baik, untuk materi yang akan kita pelajari yakni tadi ya virus corona. Kira-kira dari kalian ini apakah sudah tahu apa definisi dari virus corona itu? Sebelum masuk ke definisi, ya mohon maaf ya, sebelum masuk ke definisi, kita harus mengetahui dari tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yakni yang pertama, siswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan virus corona. Kemudian memahami penyebab munculnya virus corona dan penyebarannya di berbagai negara. Yang ketiga, siswa dapat memilih dan memilah informasi dengan baik dan benar mengenai penyebaran virus corona. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan macam-macam dampak pandemi virus corona terhadap berbagai aspek, yakni aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Kemudian materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini tentunya masih berhubungan dengan definisi virus corona, kemudian penyebab dan secara singkat munculnya virus corona, terus perkembangan penyebaran virus corona di berbagai negara,
Lalu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah virus corona dan dampak pandemi yang diakibatkan oleh virus corona terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat. Oke, lanjut yakni mengenai tentang apa sih virus corona itu. Tentunya dari kalian semua harus sudah tahu ya virus corona itu apa. Dan dari salah satu kalian ada yang bisa menyebutkan tentang virus corona? Ya, Izudin bisa menyampaikan tanggapannya. Izin menjawab Ibu, menurut saya virus corona itu virus turunan dari virus yang sebelumnya yaitu SARS, yang dimana awal munculnya itu terdapat di salah satu kota di negara Tiongkok yaitu negara Wuhan yang dapat menyebabkan infeksi dalam saluran pernafasan. Terima kasih Ibu. Ya, baik sekali untuk pernyataan atau tanggapan yang disampaikan oleh Izudin ya. Memang benar, jadi virus corona itu awal mulanya itu dari salah satu kota di negeri Cina ya. Jadi definisi dari corona tersebut yakni virus yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi pada saluran atas. Virus ini termasuk ke dalam virus yang menular melalui saluran pernafasan. Jadi corona ini menyerangnya itu di sistem pernafasan manusia. Makanya kan dari beberapa orang kalau tanda-tandanya dari virus corona itu kan ada yang tidak bisa mencium, ada yang tidak bisa merasakan. Nah, itu berarti memang virus corona menyerang awalnya itu di sistem pernafasan ya. Lalu untuk selanjutnya yakni penyebab munculnya virus corona. Ternyata setelah kita mengetahui definisi dari virus corona, tentunya kita harus tahu kenapa virus corona ini tiba-tiba muncul ya. Dan ini disebabkan oleh adanya infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 yang pertama kali muncul di kota Wuhan, tepatnya di pasar hewan dan makanan laut, yang kemudian menyebar di berbagai negara. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Izudin ya. Lanjut untuk perkembangan penyebaran corona ini seperti yang sudah bisa kalian lihat bahwasannya perkembangan penyebaran virus corona ini sangat berkembang di berbagai negara. Tentunya di berbagai negara itu perkembangannya berbeda-beda, ya kan? Seperti di Amerika Serikat itu jumlah kasus dan kematiannya lebih tinggi di dunia. Penyebarannya melanda semua negara bagian di negara itu. Jadi semua bagian yang ada di Amerika Serikat itu terkena penyebaran virus corona. Kemudian yang ada di India melaporkan lonjakan signifikan dalam kasus corona varian dan menjadi salah satu pusat penyebaran yang paling tinggi. Ternyata selain dari Amerika Serikat, India itu merupakan penyebaran virus coronanya paling tinggi. Dan yang terakhir di Brazil, negara yang melaporkan kasus corona dan kematian tinggi. Jadi dari tiga negara ini ternyata penyebaran virus coronanya itu juga sangatlah tinggi. Tidak hanya dari tiga negara ini aja, negara kita Indonesia ini juga terkena penyebaran virus corona. Tentunya dari kalian juga sudah mengetahui ya perkembangan virus corona di Indonesia ini bagaimana. Ibu mau tanya nih di salah satu anak, nanti bisa raise hand ya memberikan tanggapannya bagaimana mengenai perkembangan penyebaran virus corona ini yang ada di negara kita di 2-3 tahun yang lalu. Bisa raise hand memberikan tanggapannya.
bisa salah satu dari kalian? Ya, silahkan Hilda. Baik, Ibu izin menjawab. Untuk di Indonesia sendiri, kasus COVID ini pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Hingga 25 November 2021 sudah tercatat sebanyak 4 juta kasus positif dan 143.000 kasus kematian. Terima kasih. Oke, lalu untuk perkembangan sendiri dari virus corona ini terhadap negara kita, apakah menurut Hilda dan yang lainnya sangatlah pesat seperti pada di negara-negara yang lain? Iya, Ibu. Ya, tentunya sangat pesat sekali ya, karena awal mula munculnya virus corona ini banyak masyarakat yang kayak kebingungan, terus kayak hektik, jadi dia bingung mau melakukan apa untuk mencegah virus corona ini agar dia sendiri juga tidak terkena. Jadi sangat pesat seperti negara-negara yang lain ya. Selain itu, selain perkembangan penyebaran virus corona yang ada di Indonesia, tentunya kita harus mengetahui langkah-langkah pencegahan dari virus corona ini agar kita tidak terkena penyebaran virus corona. Yang pertama yakni langkah awalnya menjaga kesehatan dan kebugaran. Tentunya ini harus dilakukan setiap hari ya, karena saat masa-masa pandemi itu kesehatan juga harus dijaga, kebugaran juga harus dijaga. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar, teratur sampai bersih. Kebersihan itu juga harus dijaga ya, karena kebersihan, kesehatan itu kunci utama untuk kita dalam mencegah virus corona itu. Lalu jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain, karena kan kita kan nggak tahu ya orang lain itu terkena atau enggak virus corona ini, jadi kita harus jaga jarak sama dia ya, supaya kita juga tetap aman. Lalu hindari menyentuh bagian tubuh, nggak boleh mata, hidung, mulut, atau di area wajah, itu nggak boleh. Jadi harus menghindar, harus menjaga jarak, dan tidak boleh bersentuhan secara langsung. Karena penyebaran virus itu sangat cepat, ya kan? Kita ngomong aja, virusnya sudah menyebar. Kita menyentuh aja, virusnya sudah menyebar. Lalu ini yang paling penting, yakni gunakan masker. Ya, gunakan masker ini untuk salah satu pencegahan juga, agar bakteri-bakteri yang tersebar pada saat kita ngobrol itu tidak terkena ke yang lainnya. Oke. Dari kalian pada saat situasi pandemi 2-3 tahun lalu, apa sih langkah awal yang kalian lakukan dalam mencegah virus corona agar kalian tidak terkena virus corona? Apa langkah awalnya? Bisa salah satu anak yang menyampaikan, ya, Ines bisa memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi, langkah yang sudah saya terapkan dengan keluarga saya itu membatasi kepentingan untuk keluar. Jadi kayak kita itu keluarnya itu saat penting-penting aja, kalau ada acara apa aja, terus kalau keluar juga tetap menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, terus membawa hand sanitizer, dan juga itu tadi jaga jarak. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman kalian ya, bahwasannya langkah yang sudah dilakukan di rumah dengan berdiam diri dan ketika keluar itu memakai masker, berjaga jarak, itu memang sudah sangat baik ya, sudah sesuai dengan arahan dari tim medis. Lalu untuk yang lainnya, apakah langkah pencegahannya juga sama seperti Ines?
atau ada yang berbedakah? Atau kalian masih menemukan beberapa orang masih bergerumbul pada saat itu? Dan apa tanggapan kalian terhadap mereka? Bisa memberikan tanggapan? Ya, Izudin. Untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti yang dilakukan Ines. Dan untuk tanggapan saya tentang orang yang berkerumun, sebenarnya mereka itu lebih ke apatis atau tidak peduli tentang kesehatan. Nah, tugasnya itu adalah kita sebagai siswa yang mendapatkan materi langkah-langkah ini berusaha untuk mengingatkan mereka yang masih melakukan kerumunan tanpa menjaga jarak. Seperti itu. Oke, baik tanggapannya ya. Saya sangat mengapresiasi kepada kalian aktif dalam menjawab pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Izudin dan Ines ya, bahwasannya harus menjaga jarak, terus memakai masker, tidak berkerumun. Kalaupun ada orang yang berkerumun pada saat itu harusnya kita menasehati ya, karena kita sudah tahu kan sudah mendapatkan materi tentang langkah pencegahan dari virus corona itu. Oke, selanjutnya yakni ini ya. Selain dari definisi virus corona tadi, kemudian perkembangan virus corona di berbagai negara, penyebabnya apa, lalu pencegahannya bagaimana, kemudian langkah selanjutnya adalah kalian harus mengetahui dampak dari virus corona di Indonesia, tentunya di Indonesia ya, dari berbagai aspek ya. Jadi kalian harus mengetahui dampaknya virus corona itu apa. Oleh karena itu, dari dampak ini, agar kalian mengetahui, Ibu memberikan tugas kepada kalian apa aja kiranya dampak dari virus corona ini di berbagai aspek di Indonesia ya. Dan yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, silahkan berdiskusi sesuai dengan pembagian kelompok dan materi yang sudah dibagikan tadi. Untuk kelompoknya sudah Ibu share ya di Google Classroom. Untuk yang kelompok pertama yakni Izudin ya, nanti perwakilan kelompoknya. Kemudian kelompok yang kedua perwakilan kelompoknya Ines, dan kelompok yang ketiga perwakilan kelompoknya Hilda. Dan setiap kelompok nanti materinya juga berbeda-beda ya kan, karena kan dampak dari berbagai aspek kan, kesehatan, ekonomi, pendidikan, yang lain-lain itu kan masih banyak. Jadi setiap kelompok nanti mendapatkan materi yang berbeda-beda dari berbagai aspeknya. Terus untuk yang kedua, mengerjakan sesuai dengan lembar kerja yang telah diberi. Jadi setiap masing-masing kelompok nanti silahkan mengerjakan jawaban atau tanggapannya, hasil diskusinya di lembar kerja yang sudah diberikan tadi di Google Classroom, dan mengerjakannya dalam waktu 10-15 menit ya. Kemudian dipresentasikan oleh perwakilan kelompok ya. Jadi setelah 15 menit kalian berdiskusi, silahkan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian, dari perwakilan aja ya, yang tadi sudah Ibu sebutkan. Oke, terkait tugas kelompoknya apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan Ines. Baik, Ibu izin bertanya, untuk pengerjaan lembar kerjanya yang telah diberi itu gimana gitu? Oke, menjawab pertanyaan dari Ines ya, untuk lembar kerjanya nanti silahkan dikerjakan di Word, dan presentasinya nanti dalam bentuk PDF. Jadi dikerjakan di Word dulu, lalu kemudian dijadikan PDF ya.
terus dipresentasikan. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, dari sekarang bisa dikerjakan ya 10-15 menit. Oh ya, terkait dengan video perkembangan yang ada di berbagai negara dan video awal munculnya virus corona, itu tadi sudah Ibu bagikan di Google Classroom ya. Jadi itu nanti bisa kalian lihat dan kalian simak bagaimana sih perkembangan dan awal munculnya virus corona ini. Sehingga nanti kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu beri ini. Ya, kan masih ada kaitannya ya. Oke, selamat mengerjakan untuk anak-anak. Baik, karena waktunya sudah 10-15 menit berdiskusi ya, Ibu rasa pembahasannya sudah sangat kompleks ya, sudah sangat baik. Jadi silahkan dari perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau mempresentasikan, boleh langsung share screen dan raise hand ya, dan menyebutkan dari perwakilan kelompok mana. Ya, Ines, kamu kelompok berapa tadi? Saya kelompok 2 Bu. Sebelumnya izin share screen ya. Ya, silahkan. Baik, dari perwakilan kelompok 2 bisa perkenalan dulu, kemudian menyebutkan anggotanya dan menyebutkan mendapatkan bagian aspek mana dan dipresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 151 ada anggota saya sebagai perwakilan SD Setiawati, Lana, Irfan, Nia, Putri, Romi, dan Nisa. Selanjutnya kelompok ini dapat aspek ekonomi, jadi mendapatkan materi tentang dampak pandemi virus corona atau COVID-19 terhadap aspek ekonomi. Adapun yang paling kami temukan adalah yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi. Penurunan ini terjadi pada tahun 2020. Dan tahunnya juga memperkirakan penurunan ini sebesar 33% di Indonesia. Lalu yang kedua itu peningkatan pengangguran. Jadi pandemi ini menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan mengalami pengurangan kerja. Hal ini karena berbagai faktor seperti pembatasan sosial, lingkungan usaha, dan penurunan masyarakat. Di Indonesia sendiri juga angka penganggurannya tercatat
pada tahun 2020 mencapai 9,7 juta orang, naik dari 8,5 juta orang di tahun 2019. Yang ketiga ada penurunan daya beli masyarakat. Penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Dan ini berdampak pada penurunan permintaan barang dan jasa, yang selanjutnya memperparah kondisi ekonomi. Dampak pada gangguan rantai pasok karena pembatasan sosial dan benturan wilayah dari berbagai negara menyebabkan gangguan rantai pasok global. Hal ini menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga barang di berbagai sektor. Hal yang menyebabkan sektor kecil dan menengah atas UMKM. UMKM sendiri merupakan sektor yang paling rentan terhadap dampak pandemi, dan UMKM terpaksa tertutup karena penurunan permintaan dan pembatasan sosial. Yang terakhir itu ada meningkatnya kesenjangan ekonomi. Pandemi ini memperparah kesenjangan ekonomi yang tidak. Orang kaya cenderung menggunakan untuk mengatasi dampak pandemi, sedangkan orang miskin semakin terpuruk dalam kondisi ini. Nah, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin barangkali dari itu ya, dan teman-teman ada bertanya atau menanggapi. Baik, silakan. Oke, saya di sini mau bertanya, kan ketika Rofok itu UMKM itu kan mengalami ketergantungan. Nah, apa saja sih langkah atau metode yang harus dilakukan untuk meningkatkan penjualan mereka tanpa harus jualan offline atau jualan di tanpa harus jualan offline seperti peraturan pemerintah. Terima kasih. Saya izin menjawab mengenai pertanyaan di situ. Tentu saja model penjualan bisa dilalui selama pandemi. Misalnya dapat beralih ke penjualan online, kayak memungkinkan mereka untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas dan tetap berjualan meskipun ada pembatasan sosial. Untuk yang selanjutnya mungkin dari Hilda. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Di sini saya mau memberikan masukan. Menurut saya dari poin kedua ini yang perlu diperhatikan adalah yaitu dampak positif, karena yang saya lihat di sini hanya dilakukan untuk saja. Dan menurut saya dampak positif itu seperti kayak ekonomi di bidang alam kayak Shopee gitu. Menurut saya, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pandangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan dan berdua. Saya kembalikan kepada diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa share screen lagi untuk mengenai hasil presentasinya tadi. Saya mau ngasih sedikit tanggapan mengenai hasil diskusinya tadi. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ines, perwakilan dari kelompok 2, hasil diskusinya sudah baik mengenai dampak yang harus kita ketahui di aspek ekonomi. Tentunya yang dibahas di sini adalah dampak negatifnya saja ya. Seperti yang tadi Hilda sudah sarankan bahwasanya seharusnya ditambahkan juga dengan dampak positif. Tapi untuk pengerjaannya di dampak negatifnya dari aspek ekonomi sudah dikerjakan dengan baik. Namun tanggapan dari Ibu yakni penurunan pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan di sini adalah hanya di
di seluruh Indonesia. Maksudnya di Indonesia ini penurunannya berapa, tetapi tidak mengkerucut. Jadi seharusnya bisa dijelaskan kalau di Jawa Timur itu ada berapa penurunannya, di Jawa Tengah ada berapa, kemudian di Jawa Barat ada berapa. Jadi kita lebih mengetahui. Lalu selain dari dampak-dampaknya, seharusnya juga bisa ditambahkan solusi yang harus dilakukan oleh masyarakat itu dalam menjaga keseimbangan ekonominya di situasi corona itu seperti apa ya, mengadakan jualan online atau yang lain. Nanti jualan online-nya kalau nggak laku itu dia harus bagaimana, jadi harus ada solusi ya. Tapi kurang lebih untuk hasil diskusi dan hasil presentasi dari perwakilan kelompok 2 sudah sangatlah bagus. Ibu sangat mengapresiasi, dan Ibu juga mengapresiasi keaktifan kalian ya dalam bertanya maupun menanggapi, karena bertanya dan menanggapi itu termasuk ke dalam salah satu poin tambahan nilai ya. Oke, untuk kelompok 2 bisa diakhiri presentasinya dan diakhiri juga share screen-nya. Baik, terima kasih atas masukan dan sarannya. Saya tutup untuk sesinya ya. Oke, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini kalian sudah bisa memahami mengenai definisi sampai dengan dampak dari berbagai aspek di dalam virus corona ini ya. Semoga kalian juga dapat memahami, mengingat, dan mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun sekarang situasinya virus corona sudah tidak seperti dulu yang gempar-gemparnya, tetapi kita harus bisa menjaga kesehatan dan kebugaran serta kebersihan diri. Utamanya diri itu harus dijaga kebersihannya ya, dan lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan virus-virus yang lain terhadap kesehatan kita maupun kesehatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Untuk materi pembelajaran yang akan datang, silakan disiapkan untuk materi mengenai bakteri ya. Jadi kalian bisa menyiapkan seperti tadi di rumah mengenai materi bakteri yang bisa menyerang di berbagai sistem yang ada di tubuh manusia. Seperti bakteri apa yang menyerang di sistem pencernaan, bakteri apa yang menyerang di sistem pernafasan, yang ada di sistem sirkulasi, dan lainnya. Itu nanti kalian cari materinya, kemudian kalian persiapkan sehingga pada pertemuan selanjutnya kalian sudah siap dan aktif untuk di forum ini dalam mengikuti pembelajaran ya. Apakah sudah paham semuanya mengenai pernyataan dari Ibu? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan mengenai pengumpulan tugasnya dan untuk materi berikutnya? Saya rasa cukup Ibu. Oke, baik ya. Untuk pengumpulannya nanti bisa kalian kumpulkan di Google Classroom. Tadi sudah Ibu perbarui untuk tenggatnya, jadi jangan sampai telat ya. Dan untuk materi berikutnya silahkan cari tahu dulu di Google ya, agar lebih siap. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri. Ibu rasa sudah cukup dan kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan seksama. Itu saja yang kiranya dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup untuk pertemuan hari ini. Semoga
pada pertemuan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah untuk kedepannya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama, tetap semangat ya.